Bukan hujan ini ya, air laut. Malah dibilang solusi muluk-muluk. Sekarang buktinya tuh kan penting banget giant seawall. Awas kalau misalnya ngejabat nggak bikin giant seawall. Heran dikasih calon gubernur teknokrat malah milih jago drama. Jadian kan. Jadi jago drama ya Jakarta. Kalau mentah-mentah tuh giant seawall. Banjir. Ada arsitek cakep, arsitek hebat mau bangun giant seawall ditolak ya kan? Lebih milih anak sekolah sama abah. Ya udah deh, karena udah nasi jadi bubur ya kan, sekarang pikirin aja transportasi apa yang efektif gitu. Ada teknokrat nggak dipilih. Perahu kek, jet ski mungkin. Lagi pula itu mah bukan banjir, itu airnya lagi parkir. Jadi ini orang Jakarta ini memang kelewat cerdas milih pemimpin ya kan. Dan lucu juga gitu ya kan. Warga Jakarta ini lebih percaya sama pengendali angin, pemarkir air daripada ilmuwan. Gue ingat banget nih sebelum ada isu kiamat di tahun 2012, ilmuwan udah bilang Jakarta akan tenggelam. Para ilmuwan telah melakukan penelitian berpuluh-puluhan tahun. Mereka mengatakan tanah Jakarta itu bakal menurun berpotensi 1-25 cm per tahunnya. Gak usah muluk-muluk, nggak diurus-urus, nggak ada solusinya. Tiap tahun banjir, tiap tahun tanahnya habis. Banjirnya air laut itu bukan itu tinggi air luar biasa. Banjir ya gimana Air caranya? laut Jangan itu. normalisasiin dong banjir. Orang mau kerja capek, tiap tahun banjir, Ya, banjir. kita lihat lagi ya. Gimana caranya? Jangan normalisasiin dong banjir. Ya gimana caranya? Tiap tahun banjir, tiap tahun banjir. Muluk-muluk giant seawall, udah deh, saya paham giant seawall. Maaf nih, saya bukan belagu. Waktu saya jadi gubernur Banten, saya pernah menjadi ketua tim koordinasi Jabodetabek Punjur. Tahu saya, memang itu perlu, tapi itu adalah program nasional, bukan program Pemda DKI. Kita ngurusin got macet aja dulu deh. Kita nggak usah muluk. Got macet dulu ya. Jalan Jakarta udah terbatas. Kita mau bikin jalan baru nggak mungkin. Makanya kita lihat muluk-muluk giant seawall, udah deh. Ya, itu tadi komentar daripada calon wakil gubernur Jakarta terpilih, yaitu Bang Dul atau nama lengkapnya Rano Karno. Di mana salah satu komentar dia yang menolak proyek Giant Sea Wall dan menganggap bahwa itu belum terlalu penting. Dan mungkin dia tidak paham apa kegunaan dan fungsi daripada Giant Sea Wall ini, karena keadaan Jakarta saat ini, terutama yang bagian Jakarta Utara itu sangat rawan dengan adanya banjir rob. Dan ini sudah terjadi, dia belum dilantik, sudah terjadi banjir akibat dari pasang tertinggi air laut. Ini kemudian dia menjadi dihujat oleh para netizen, para warga Jakarta. Padahal dia sendiri ini belum dilantik, tapi sudah dihujat, sudah dihantam oleh masyarakat Jakarta akibat dari ide dan pendapat dia yang tidak sesuai dengan kondisi Jakarta. Dan bagaimana pendapat warga Jakarta lain, mari kita saksikan di video berikutnya. Nah, ini bukan hujan. Jakarta Utara banjir rob, sekarang warga Jakarta Utara kebanjiran. Takutnya Banjir. tenggelam. Bukan hujan ini ya, air laut. Malah dibilang solusi muluk-muluk. Sekarang buktinya tuh kan penting banget giant seawall. Awas kalau misalnya ngejabat nggak bikin giant seawall. Heran dikasih calon gubernur teknokrat malah milih jago drama. Jadian kan. Jadi jago drama ya Jakarta. Kalau mentah-mentah tuh giant seawall. giant seawall masih airnya sudah terlanjur menggenang dan sudah mengalir seperti air terjun Niagara ya. Tapi perdebatan giant seawall masih diperdebatkan tuh, pembangunan giant seawall. Masih mending ngurusin got-got dan segala macam. Ya udah lu ngurusin got-got deh, tapi nanti kalau giant seawallnya jadi ngurus got sedangkan air laut tinggi ya. Diparkir tuh ya, dan perkara angin kagak ada. Ini mau ngurus got gimana? Air lautnya sudah tinggi. Udah, kata gua mah daripada buang-buang anggaran untuk bikin giant seawall, mendingan lu beli alat ini, apa namanya, alat snorkeling ya, buat nyelam air tuh. Negara lain udah salju, menyelam ya. Air parkir, banjir rob. Walah, ada arsitek cakep, arsitek hebat mau bangun giant seawall ditolak ya kan? Lebih milih anak sekolah sama abah. Ya udah deh, karena udah nasi jadi bubur ya kan, sekarang pikirin aja transportasi apa yang efektif gitu. Ada teknokrat nggak dipilih. Perahu kek, jet ski mungkin. Lagi pula itu mah bukan banjir, itu airnya lagi parkir, jadi menyebabkan genangan-genangan gitu. Lagi pula banjirnya baru selutut, sedengkul, seperut kok. Kenapa sih heboh-heboh kali? Nggak usah heboh-heboh kayak gitu lah, kan pilihan kalian.
itu kena air genangan begitu, itu ya kendaraan itu kayak mana, itu nggak karatan apa gimana ya. Jangan sampai orang-orang jadi menghindari membeli kendaraan plat B sayang. Kalian-kalian yang lagi pada belajar jadi avatar pengendali air, nanti kalau udah berhasil tolong kasih tahu aku pakai skill dan skin apa ya, aku juga mau coba soalnya. Memang sesuai lah dengan filosofinya perubahan. Berubah betul lah Jakarta itu. Memang kelewat cerdas milih pemimpin. Muluk-muluk Giant Seawall, udah deh, kita ngurusin got macet aja dulu deh. Udah lah, gak usah muluk-muluk, biarin Got Jakarta macet banjir, ya? biar tenggelam kalian semua. Ini orang Jakarta ini memang kelewat cerdas milih pemimpin ya kan. Dan lucu juga gitu ya kan. Warga Jakarta ini lebih percaya sama pengendali angin, pemarkir air daripada ilmuwan. Gue ingat banget nih, sebelum ada isu kiamat di tahun 2012, ilmuwan udah bilang Jakarta akan tenggelam. Para ilmuwan telah melakukan penelitian berpuluh-puluhan tahun. Mereka mengatakan tanah Jakarta itu bakal menurun berpotensi 1-25 cm per tahunnya. Dari zaman Pak SBY sudah diancang-ancang, ketika zaman Jokowi di demo besar-besaran gara-gara Anies Baswedan. Dialah dalang digagalkannya proyek Giant Seawall. Warga Jakarta ini nggak bosan-bosan mendukung Giant proyek Seawall. ini. Terus anak-anak Seharusnya ya. Rijal ini kocaknya lagi, disuruhnya pula air laut diserap ke dalam tanah. Kalian aja tuh Abah Luno suruh parkirkan air laut no, dan juga Rano Karno tuh sekalian bersihkan got. Gue juga sebenarnya tinggal di Jakarta, di Jaksel gitu kan. Tapi kita tunggu aja air laut ini sampai ke daerah Kemang, kalau perlu sampai ke Ragunan sekalian. Ya, itu tadi pendapat beberapa netizen, khususnya warga Jakarta ya, yang sudah merasakan dampak daripada banjir yang sudah terjadi, terutama di tanggal 17 kemarin, di mana ketika terjadi air pasang tertinggi atau rob. Ini kemudian tinggi permukaan air lebih tinggi dibandingkan dengan permukaan di Jakarta Utara. Nah, ini sangat menyedihkan sekali ya. Mereka katakan bahwa warga Jakarta ini kan sudah diberikan pilihan seorang calon teknokrat ya. Tapi justru yang dipilih adalah seorang anak sekolahan ya. Bang Dul kan anak sekolahan. Padahal seorang teknokrat dia sudah melihat kondisi Jakarta, Jakarta Utara, air lautnya lebih tinggi. Maka proyek Giant Seawall ini adalah salah satu solusi. Karena bagaimana membersihkan gorong-gorong seperti yang dikatakan Rano Karno tadi. Gorong-gorong atau air macet, ya. Ini bukan macet. Air laut lebih tinggi daripada daratan Jakarta. Bagaimana membersihkan gotnya gitu. Salah satu solusinya adalah bikin Giant Seawall, dihalang air laut supaya ketika terjadi pasang tertinggi, airnya yang lebih setengah meter itu tidak merendam pemukiman di Jakarta. Tapi itulah pilihan daripada warga Jakarta ya. Muluk Giant Seawall, udah deh, saya paham Giant Seawall, maaf nih, saya bukan belagu. Kita ngurusin got Bukan macet belagu. aja dulu deh. Ya, belagu. Laut Jakarta jebol. Ini PR Ah, untuk yang mau dilantik nanti ya. Gak ada yang lebih penting dari banjir. Ini banjir tuh udah bertahun-tahun. Kalau ada yang bilang, ini kan banjir udah memang dari setiap tahun udah banjir. Ya gimana caranya nih biar setiap tahun gak banjir, gak nyusahin rakyat, gak nyusahin warga, gak nyusahin orang mau kerja. Gimana caranya? Kemarin mau dibikin Giant Seawall, udah deh gak usah muluk-muluk deh. Ini aja Jakarta Utara yang deket sama laut aja makin tahun makin tinggi, sedangkan Makin daratannya tinggi. ini tanahnya makin tahun tuh makin rendah, makin turun. Lama-lama kalau nggak cepet diurus, ini tenggelam nih Jakarta Utara. Jakarta apalagi udah lama-lama habis. Gak usah muluk-muluk, nggak diurus-urus, nggak ada solusinya. Tiap tahun banjir, tiap tahun tanahnya Ini habis. banjirnya. tenggelam. Air Iya. laut itu bukan air, Kalau bukan emang itu udah tinggi biasa air tiap tahun banjir, luar tiap biasa. tahun banjir. Ya gimana Air laut caranya itu. jangan normalisasiin dong banjir. Orang mau kerja capek tiap tahun banjir, tiap tahun Ya, banjir. kita lihat lagi ya. Gimana caranya jangan normalisasiin dong banjir. Ya gimana caranya tiap tahun banjir, tiap tahun banjir. Kalau ada yang bilang Ini lihat air laut lebih tinggi dibandingkan dengan daratan Jakarta Utara. Ini solusinya seperti apa nih? Otomatis gotnya airnya tidak jalan. Jadi harus ada dibikin benteng ya untuk menahan air laut terutama ketika terjadi pasang tertinggi. Karena pasang tertinggi itu setahun cuma hanya ya ada waktu-waktunya ya. Ketika pasang tertinggi dia harus ditahan air lautnya. Kalau tidak banjir bukan karena hujan deras tapi karena
pasang tertinggi ya. Emang udah biasa tiap tahun banjir. Ya gimana caranya, jangan normalisasi dong banjir. Orang mau kerja capek, tiap tahun banjir, setiap hujan banjir. Makin tahun air itu makin naik, tanahnya makin turun. Gimana caranya nih nyelesain ini? Kemarin ada yang usul, ya kita buat aja giant seawall. Pada nggak setuju, ada yang bilang ngapain buat giant seawall. Nanti nunggu Jakarta tenggelam dulu baru mau diurus. Jangan dinormalisasi. Gemes ya warga Jakarta. Banjir itu nggak biasa, itu nyusahin orang. Lu rasain dulu kena banjir tiap tahun nih, orang mau kerja udah membau, kotor, bikin rusak kendaraan, bawa mobil, bawa motor tuh ribet. Udah mah nggak banjir aja macet, apalagi banjir, macetnya tambah macet. Dan orang mau berangkat kerja tuh udah pusing duluan, orang belum nyampe kantor tuh udah capek, udah pusing, udah emosi duluan. Tahu deh gue pusing, cepet diurus deh biar cepet selesai, biar nggak ada banjir lagi. Pusing orang, tau nggak, capek. Banjirop. Sebagian di daerah wilayah Jakarta Utara. Jakarta sedang dilanda musibah banjirop. Sebagian di daerah wilayah Jakarta Utara lagi kena dampak dari banjirop itu sendiri. Banyak di pesisir ya, itu terdampak oleh banjirop yang karena meluapnya air lautan ya, pinggiran di pantai utara Jakarta. Sebenarnya proyek Giant Seawall ini pernah digagas dari zaman Foke, dari zaman Pak Jokowi juga, dan bahkan Pak Prabowo juga mendukung ya proyek Giant Seawall ini. Tapi hal ini tidak berlaku ya kepada pasangan yang terpilih ya, khususnya Bang Dul. Bang Dul ini bilang katanya kita nggak usah muluk-muluk lah bangun Giant Seawall ya kan, fokus aja sama memperbaiki gorong-gorong ya kan, jadi Jakarta tuh nggak akan banjir ya. Menyala banjirku, sekarang Jakarta banjir guys ya kan. Jadi sebenarnya program yang memang sudah dicanangkan itu ya harusnya didukung, tapi yang mendukung waktu itu hanya Pak RK gitu, Kang Emil. Kemudian soal Giant Seawall ini juga dibantah ya, tidak didukung oleh TGUPP-nya Pak Anies pada saat itu ya. Jadi saya juga bingung ya, artinya kita kan mencari solusi mengatasi banjir yang memang itu sudah rutin terjadi karena perkara air laut yang naik, dan memang secara kontur tanah di Jakarta itu khususnya daerah pesisir itu sudah turun, jadi lebih rendah tanahnya daripada dataran lautannya. Jadi tanah kita tuh lebih rendah daripada lautannya, jadi ya otomatis kalau nggak ada penghalang itu muncul banjir. Iya. Sekarang lucunya ya gitu ya, Banjirnya bukan dari sungai ya, dari daratan, tapi dari laut. Ya, tidak usah lagi menolak lah ya. Fokus saja apa yang sudah dicanangkan pemerintah pusat ya, didukung. Anggaran Jakarta itu besar, sehingga pakailah untuk hal-hal yang memang bermanfaat untuk masyarakat Jakarta. Salam waras. Salam waras. Ya, itu tadi komentar beberapa warga Jakarta yang menyoroti komentar daripada Bang Dul atau Rano Karno, atau istilahnya adalah anak sekolahan, anak abah. Ya, karena komentar daripada Rano Karno itu yang mengatakan bahwa proyek Giant Seawall itu adalah proyek yang muluk-muluk, nggak usah muluk-muluk, perbaiki aja gorong-gorong, itu pendapat dia. Padahal sebenarnya ide tentang Giant Seawall ini karena melihat kontur daripada Jakarta Utara di sepanjang pesisir itu memang tanahnya sangat turun. Air laut juga itu sangat lebih tinggi, permukaan air laut lebih tinggi. Dan yang lebih parah adalah ketika terjadi pasang tertinggi, itu periode tahunan itu. Pasang tertinggi itu permukaan air laut itu sangat tinggi, sekitar kurang lebih 1 meter daripada daratan di Jakarta Utara. Nah, kalau seperti begini kondisinya, solusinya adalah dibuat penghalang, yaitu Giant Seawall ini. Tetapi ya itu sudah, warga Jakarta pada saat pemilihan kemarin diberikan pilihan seorang teknokrat, seorang saintis, tetapi kemudian yang dipilih adalah seorang pemain drama. Akhirnya apa? Menganggap bahwa proyek Giant Seawall itu proyek yang muluk-muluk gitu. Artinya muluk-muluk itu yang tidak ada manfaatnya. Padahal warga Jakarta biasa dibilang hari-hari banjir, musim kemarau banjir. Tiada
hujan turun banjir, ternyata air laut yang sudah masuk ke pemukiman warga. Ini adalah permasalahan di Jakarta dan harus diberikan solusi. Kalau cuma hanya gorong-gorong ya diperbaiki, ya bisa aja diperbaiki. Tapi itu khusus untuk yang ketika air hujan turun. Nah ini kalau yang permasalahan seperti air laut yang masuk ke daratan karena permukaannya sangat tinggi ketika pasang tertinggi, nah, solusinya seperti apa? Jadi inilah yang kemudian masyarakat Jakarta langsung merujak calon terpilih. Ini belum dilantik tapi sudah dirujak sama warga Jakarta ya. Oke, semoga pemimpin terpilih itu lebih bijak dalam mengambil keputusan menyelesaikan permasalahan di Jakarta khususnya tentang banjir dan lebih melihat fakta di lapangan bahwa kondisi Jakarta itu seperti apa dan solusi harus sesuai dengan kondisi yang ada di Jakarta, dan semoga bermanfaat untuk masyarakat Jakarta dan semoga Jakarta tidak salah pilih. Amin. Itu doa kami masyarakat untuk warga Jakarta. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.